Ini adalah proses pembuatan kismis yang masih dilakukan dengan cara tradisional. Salah satu makanan kecil yang dikenal di seluruh dunia. Butiran berwarna coklat keemasan di atas meja, manis, lembut, dan memiliki aroma khas yang tak tergantikan. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi perjalanan panjang dari kebun anggur, sinar matahari, hingga proses pengeringan yang penuh kesabaran. Namun bagaimana sebenarnya kismis ini dihasilkan? Kismis sudah tercatat sejak zaman kuno, bahkan sebelum manusia mengenal gula tebu. Bangsa Mesir kuno dan Persia telah mengeringkan anggur di bawah terik matahari gurun ribuan tahun lalu. Hanya kaum bangsawan, imam kuil, dan tentara elit yang berhak menikmatinya. Dari Timur Tengah, kismis kemudian menyebar ke Yunani, Romawi, hingga Eropa, menjadi bagian penting dari perdagangan kuno. Pada abad pertengahan, kismis menjadi komoditas bernilai tinggi, sejajar dengan emas, rempah, dan kain sutra. Tidak semua anggur bisa dijadikan kismis, hanya varietas dengan kadar gula tinggi dan kulit tipis yang mampu mengering sempurna tanpa merusak rasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Thompson Seedless, varietas asal California yang kini mendominasi produksi kismis dunia. Tanaman ini tumbuh di tanah subur dengan perairan yang baik, di bawah iklim kering dan sinar matahari panjang sepanjang tahun. Petani merawatnya dengan telaten, memangkas, menyiram, dan melindunginya dari hama. Setelah anggur matang sempurna dan dipetik, proses menuju kismis tidak langsung dimulai dengan penjemuran. Ada satu tahap penting yang menentukan warna dan kecepatan pengeringan, pemberian cairan putih atau disebut juga larutan dipping. Cairan ini terdiri dari campuran air hangat, soda kue, dan sedikit minyak zaitun. Fungsinya adalah melonggarkan lapisan lilin alami di kulit anggur, agar air lebih mudah menguap saat dijemur. Tanpa proses ini, pengeringan bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Petani mencelupkan tandan anggur selama beberapa detik, cukup untuk melapisi seluruh permukaan buah tanpa merusak dagingnya. Setelah itu, tandan dikeringkan sebentar di udara terbuka hingga lapisan cairan merata. Di daerah dengan udara lembab atau berdebu, proses pengeringan dilakukan di dalam ruangan tradisional yang disebut drying house. Bangunan ini umumnya sederhana, terbuat dari kayu atau rangka tali, namun dirancang dengan cermat agar udara alami dapat mengalir dari segala arah. Di dalamnya, tandan-tandan anggur digantung pada tali atau disusun di rak bertingkat, memungkinkan sirkulasi udara menyentuh setiap sisi buah. Metode ini memang membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 3 hingga 4 minggu, namun hasilnya sebanding dengan kesabaran. Karena tidak terpapar langsung oleh sinar matahari, warna buah tetap cerah dan alami, menghasilkan kismis berwarna emas lembut yang dikenal sebagai golden raisin. Di dalam ruang pengeringan, semua bergantung pada keahlian manusia, bukan mesin. Dalam tahap ini, petani memantau perubahan buah setiap hari untuk melihat warna, merasakan tekstur, dan menilai aroma. Insting mereka menjadi alat ukur paling akurat, menggantikan peran sensor digital yang mungkin ada di industri modern. Setelah benar-benar kering, anggur telah berubah menjadi kismis, namun masih menempel erat pada tangkainya. Untuk melepaskannya, para petani menggunakan tongkat atau batang bambu ringan, lalu menggesernya perlahan. Sentuhan lembut ini membuat butiran kismis berjatuhan perlahan ke atas terpal, seperti hujan kecil berwarna emas kecoklatan. Butiran yang terkumpul kemudian dimasukkan ke mesin pemisah yang membantu melepaskan sisa tangkai tanpa merusak bentuk kismis. Namun, teknologi hanyalah pelengkap. Sentuhan manusia tetap menjadi penentu utama kualitas. Kismis yang telah terpisah kemudian melewati tahap penyortiran lanjutan. Setiap butiran diperiksa secara teliti, disortir, berdasarkan warna, ukuran, dan tekstur. Butiran besar dan seragam digolongkan sebagai kelas premium, sedangkan sisanya digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Setelah itu, kismis dikemas dalam berbagai ukuran,
mulai dari kemasan kecil siap konsumsi hingga kemasan besar untuk kebutuhan ekspor. Proses pengemasan ini dilakukan dengan sistem kedap udara untuk menjaga rasa, aroma, dan kadar kelembapan alami kismis agar tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Hari ini, Turki, Amerika Serikat, Iran, dan Yunani menjadi 4 produsen kismis terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 1 juta ton kismis diproduksi untuk memenuhi permintaan global, dengan nilai perdagangan mencapai miliaran dolar.